Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada soal latihan. Sebenarnya gini ya. Soal latihan ini mencakup semua pembelajaran kalian tentang bilangan bulat. Ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalihan dan campuran. Jadi semua sudah tercover di sini. Jadi intinya gini, di soal ini, soal yang saya tampilkan ya, saya tampilkan ini. Kalau misalnya kalian sudah paham bisa mengerjakan 5 nomor ini, artinya itu sudah fix. Kalau kalian sudah paham bilangan bulat keseluruhan untuk tingkatan kelas 6 ya. Karena bilangan bulat juga itu ada tingkatan yang lebih tinggi kalau sudah di SMP kelas 7. Ada lagi tingkatan, ada sifat-sifatnya yang kamu harus tahu. Oke, kita nomor 1 dulu ya. Nomor 1 bagian A. Di sini soalnya 27 dikali 6 dibagi, buka kurung dulu, negatif 3 negatif 36 dibagi 12 kurung sama dengan, ingat, saya selalu sampaikan bahwa untuk mengerjakan bilangan seperti ini ya, saya selalu katakan bahwa kerjakan dari yang tertinggi atau bukan tertinggi, maksudnya yang terdahulu harusnya kita kerjakan. Caranya bagaimana? Di kelas ini kan sudah ajarkan kan? Caranya itu dengan cara bikin garis di bawahnya. Artinya menandakan bahwa itu dulu dikerjakan. Jadi di sini ada kali, ada bagi, ada tanda kurung. Yang paling kuat, yang pernah saya jelaskan dulu adalah tanda kurungnya. Berarti kita garis di bawah tanda kurung. Negatif 6 dibagi 12 berarti 3. 3 kan? 3, karena di sini ada tanda negatif, berarti negatif 3. Kan sudah ada sifatnya dulu kan? Berarti di sini negatif 3. Oke? Nah, kalau dia sudah begini, ingat, turunkan saja. Diturunkan ini. Baginya diturunkan, kemudian 6 diturunkan, kalinya diturunkan, 27-nya diturunkan. Setelah seperti itu, kita lihat lagi. Di sini ada apa? Jadi ingat, kasih begini ya. Oke, ada kali, ada bagi. Oke? Kali dan bagi itu apa namanya? Seimbang. Seimbang. Berarti kalau seimbang, yang duluan dikerja yang mana? Dari diurut dari depan. Berarti ini dulu. 27 kali 6, ada yang bisa bantu? 27 kali 6? Tidak apa-apa, buka saya kalkulator. Ada yang bawa HP? Buka saya kalkulator. Berapa? 162. Oke? Hasilnya 162, turunkan lagi bagi. Nah, bagi berapa? Negatif 3. Nah, garis lagi. 162 dibagi 3, lalu saya bagi 3. Nanti negatifnya sebentar kita kasih. Dapat berapa? 54. Sudah benar itu perhitunganmu? Karena saya sudah tidak cakar ya. Sudah benar atau tidak? Oke, berarti 162 bagi 3 berarti berapa? 54. Karena di sini ada negatif, berarti negatif. Jawabannya bagian A itu adalah negatif 54. Oke? Paham sampai sini ya? Paham ya? Oke, lanjut. Saya hapus ya, Atau mau catat dulu? Silakan. Perhatikan, kita lanjut di nomor bagian bagian B. Di sini coba dilihat, di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Antara pembagian dengan pengurangan berarti lebih kuat pembagian tak? Pembagian dengan perkalian berarti dia seimbang. Berarti seimbang karena bagian yang kali seimbang kita mulai dari depan. Dari depannya itu adalah ini. Oke? Negatif 60 dibagi 2 berarti kita dapat 30 ya. 30. Karena ini negatif berarti negatif 30. Oke, turunkan kurangnya. Turunkan negatif 12-nya ya. Kemudian kalinya juga diturunkan negatif 5. Oke? Oke, lanjut. Lanjut. Antara kurang dengan kali itu yang kuat pasti kali. Berarti kita di sini lagi. Nah, negatif 12 dikali 5 berarti 60. Ya? 60 ya? Negatif kali negatif dapat positif. Berarti di sini positif 60. Bagus. Turunkan kurangnya, negatif 30 juga turun. Nah, sekarang kita sampai di yang terakhir. Negatif 30 dikurang 60. Kita punya utang 30. Sekali lagi saya ulang. Kita punya utang 30. Tapi kita mau menambah utang lagi 60. Berapa utang kita sekarang? Sekali lagi saya ulang. Kita punya utang 30. Kita mau menambah lagi utang 60 lagi. Berapa jumlah total utang kita? 9. Oke, berarti karena utang negatif 90. Stop sampai di sini. Selesai. Oke. Kita lanjut langsung ya, kan sudah bicara kan? Oke, kita langsung lanjut yang ketiga. Bagian C. Bagian C. Coba soalnya minta tolong. 132 dibagi, buka kurung berapa? Negatif 189 ditambah 178 tutup kurung dikali 12. Oke. Kita dapat soal seperti ini. Kembali lihat, perhatikan dulu. Kembali lihat.
lihat di sini yang mana duluan kita kerja. Di sini ada bagi, ada tambah, tapi tambahnya di dalam kurung, ada kali. Berarti yang paling kuat di sini adalah kurung. Meskipun dia tambah di dalam, tapi ada tanda kurungnya. Berarti kita garis di bawah tanda kurung. Negatif 189 ditambah 178. Jadi tidak apa-apa, coba sama-sama dihitung. Silakan. Jadi begini ceritanya. Kita punya utang, perhatikan, kita punya utang 189. Oke? Kita dikasih 178. Dikasih sama orang. Cuma-cuma. Kita punya utang 189, dikasih sama orang 178. Berarti kita harus membayar utang kita yang 189. Oke? Kita harus membayar utang kita yang 189. Caranya bagaimana? Dikurangkan 189 dikurangkan 178. 189 dikurangkan 178 sama dengan 11. Berarti sisa utang kita itu sisa berapa? Sisa 11. Oke? Oke, lanjut. Turunkan 132 lagi. 132 dibagi kali di sini juga 12 diturunkan. Kita lihat ada bagi, ada kali. Bagi dan kali seimbang. Berarti duluan apa? Yang di depan saja. Berarti 132 dibagi 11. Oke? 132 dibagi 11. Coba kita lihat. Tunggu dulu. 132 dibagi 11. Berarti kita dapat di sini 12. Karena di sini ada negatif, berarti negatif 12. Turunkan kali 12. Oke. Nah, kita sampai di akhir. 12 kali 12? Berapa cepat? 104 atau 144? 144. Ingat ada kali di sini kan? Ada negatif sini, berarti negatif 144. Ini jawabannya yang bagian C. Oke? 128. Oke, soal bagian D. Negatif 128. Negatif, buka kurung dulu. 128 dikurang 122 tutup kurung kali negatif 16. Oke, berarti di sini cuma 2 operasi saja. Ya, cuma 2 operasi saja. Operasi itu maksudnya, bukan operasi sesam, operasi hitung. Oke, kita ada di sini kurang dan kali. Tapi ingat, kurang dan kali memang lebih kuat kalinya, tapi ingat di sini ada tanda kurung, berarti duluan di sini. Oke? Sistemnya 128 negatif 128 dikurang 122. Perhatikan dulu penjelasan saya. Jangan lupa menulis. 128 dikurang 122 artinya begini. Saya punya utang 128, saya belum puas. Saya mau menambah lagi utang 122. Berarti ditambahkan kan? Karena kan ini utang semua, ditambahkan. 128 ditambah 122 berarti berapa? 250. Bagus. Berarti utang saya sekarang 250. Makanya pakai tanda negatif. Turunkan kali negatif apa? Negatif 16. Oke, negatif 16. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti kita kalikan saja. 200. Coba dibantu 250 dikali 16, ya. Hasilnya 4000. Berarti hasil kalinya 4000. Kenapa tidak pakai negatif lagi, Pak? Karena negatif dikali negatif dapatnya positif. Itu sudah aturan. Oke. Fix 4000. Sudah? Sudah ya? Farhan, Safran sudah. Oke, kita lanjut yang terakhir, bagian E. Nah, ini kalau sudah ini saya latihannya kamu sendiri yang jawab ya. Saya kan sudah jelaskan caranya. Ini sebenarnya kalau kau sudah paham ini pelajaran PPK di rumah, nanti saya kirim videonya. Kalau kau sudah paham ini fix bilangan bulat, sudah paham, ya? Karena bilangan bulat itu cuma mengurang, menambah, mengali, membagi, dan operasi hitung campurannya. Kalau sudah bercampur-campur di dalam. Lanjut bagian E. Oke, bagian E itu apa? 15 kali buka kurung negatif 98 dibagi 16 tutup kurung tambah negatif 200. Oke, di sini kita ada berapa operasi? Ada 3 operasi hitung ya. Yang pertama kali, yang kedua bagi, yang ketiga tambah. Yang paling kuat otomatis dalam kurung. Nah, oke. 98 dibagi 16 itu pakai koma memang, koma 125. Tapi tidak apa-apa, dihitung saja. 98 dibagi 16 itu 6,125, ya, tidak apa-apa. Jadi di sini negatif 6,125. Oke? Jadi jangan mengatakan tadi kalian bilang, Pak, tidak bisa dikerja. Kenapa? Ada komanya. Memangnya kenapa kalau ada koma? Kalau ada koma tidak apa-apa, dikerja saja, ya. Dikerja saja. Seperti itu, ikuti aturannya. Ya, kalau ada koma hitung pakai komanya. Lanjut. Di sini kita turunkan 15 supaya gampang. 15 kali sini ditambah berapa? Negatif 200. Oke. Di sini ada 3 operasi, kali sama
Tambah. Duluan pasti kali. Oke, 15 kali negatif. Ini dalam kurung juga karena pakai negatif. 6,125. Oke. Dapat berapa? 91,875. Jadi dapatnya itu ini kan negatif, ini bukan, berarti negatif berapa? 91,875. Oke? Ditambah ini turunkan negatif 200. Ini juga dalam kurung karena pakai negatif. Oke? Berarti kita berada di akhir. Nah, logikanya bagaimana? Perhatikan semua. Logikanya bagaimana? Logikanya kita ada utang. Kita ada utang 91,875. Oke? Sekarang kita mau menambah utang lagi. Oke? Kita mau menambah utang lagi. Karena ini kan negatif lagi. Berarti kita mau menambah utang lagi 200. Berarti berapa hasilnya? Gampang. Langsung saja negatif 291,875. Ini nih jawabannya. Kalau misalnya kita mau menyederhanakan, itu gampang. Bisa dilihat saja penyederhanaannya bagaimana. Mau 2 angka atau 3 angka. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti 5-nya lihat. Kalau 5-nya angka terakhir 5, mau ke bawah, mau ke atas, boleh bebas. Jadi kalau misalnya mau ke 2 angka, boleh 88, boleh 87. Oke? Tapi kalau mau ke 1 angka, 75, itu kita lihat apakah di atas 50 atau di bawah 50. Karena kan kalau 2 angka puluhan, berarti kalau kita mau 2 angka puluhan, berarti pembulatannya juga puluhan. Tadi satuan, berarti pembulangannya juga satuan. Seperti itu. Jadi kalau mau di 1 angka di belakang koma gampang. Ini kan 75, di atas 50 kan? Ya 50 berarti pembulatannya 291, karena ini 75 langsung saya 9. Karena di atas 50. Itu maksudnya. Paham sampai sini ya? Paham ya? Oke. Sudah dicatat? Sudah. Makanya kalau saya menjelaskan jangan mencatat supaya kamu tahu apa yang saya jelaskan. Ini saya pesankan ya, sampai di rumah diulang terus ya. Itu gunanya saya bikinkan video. Kalau kamu tidak baca, kalau kamu tidak nonton videonya, apa gunanya saya mau bikin videonya? Ini tujuan saya membuat video supaya kalian double lagi penjelasannya. Misalnya tidak paham di sini, sampai di rumah kamu tenang-tenang dibuka, jangan kebanyakan main game. Buka itu pelajaran. Kita ini belajar online itu nol besar sebenarnya, nol besar. Saya takutkan anak-anak sekarang itu tambah bodoh. Makanya itu saya berbuat seperti ini. Saya betul-betul meskipun saya capek merekam, saya capek mengedit, tidak ada masalah. Yang penting apa yang kalian dapatkan itu betul-betul kalian dapatkan. Kamu tidak rugi membayar untuk saya. Paham ya? Jadi dibuka-buka seperti saya bilang, ada yang buka. Saya cuma 1 orang 2 orang. Yang lain apa kau kerja? Main game. Jangan ya, usahakan dibuka. Karena tidak ada salahnya. Kau buka YouTube kan sudah di YouTube kan. Kamu buka YouTube, buka saja. Tidak ada masalah. Jangan kau kira kau buka saya dapat uang, tidak. Bukan itu yang saya maksud, ya. Tidak ada saya dapat di situ. Karena memang YouTube saya tidak komersilkan. Memang ada iklannya di situ, tapi saya tidak komersilkan. Artinya meskipun banyak yang nonton, itu saya tidak dapat uang di situ. Karena memang khusus untuk pembelajaran. Paham ya? Jadi sampai di rumah dibuka-buka. Jangan cuma dilihat saja, masuk dilihat, dibuka. Setiap ada waktu dibuka kembali. Ya, rugi kamu ikut bimbel, 2 tempat lagi bimbelmu. Kalau misalnya cuma datang, nanti ini kalau kau bisa kerjain yang 5 nomor tadi yang saya jelaskan, fix sudah selesai bilangan bulan. Pembahasan bilangan bulan di kelas 6 itu kamu kuasai. Kalau kau bisa kerja ini, ya. Kalau kau bisa tahu jalannya, kamu sudah bisa mengurang, bisa menambah, bisa mengalih, bisa membagi. Operasi campurannya pun kamu bisa. Kalau kamu sudah bisa, berarti fix semua bilangan bulat, pokok bahasan bilangan bulat di kelas 6 kamu sudah kuasai. Naik di SMP kelas 7 dijemput lagi sama bilangan bulat. Bilangan bulat lagi paling pertama. Jadi pokoknya ini tidak habis. Makanya kalau kamu kuasai dari detik ini, dari tingkatan ini, kedepannya itu pasti akan lebih mudah lagi. Tapi kalau kau kebanyakan main sekarang, susah nih. Karena ingat ya, semakin kamu besar, semakin otakmu itu akan susah belajar. Kalau anak-anak begini, ini gampang sekali sebenarnya. Makanya itu kenapa saya bilang, kamu main game, karena kau suka itu game. 1 kali saja kau main game, kau sudah tahu caranya. Oh, dikasih begini. Kamu cari tahu, oh kalau dapat misalnya skin begini, pakai ini. Bagaimana? Kau tanyakan kemana-mana. Karena kamu suka, cobalah kamu suka ini matematika. Kalau kamu suka ini matematika, otomatis kamu akan cari bagaimana caranya, Pak. Kau haus, kamu akan haus, bagaimana caranya bisa didapat. Dan kalau kamu sudah seperti itu, yakin sukses. Orang pintar matematika itu tidak hilang. Ada beberapa itu, satu itu pintar mengaji, hafalan bagus, tidak akan hilang. Biar kamu tidak dapat pekerjaan, tidak akan hilang, dijamin sama Allah. Dijamin sama Allah kamu akan hidupmu sukses, enak, nyaman dunia akhirat. Itu yang pertama, mengaji. Yang kedua itu bahasa. Kalau kamu kuasai bahasa Inggris, apalagi semakin banyak bahasa kamu kuasai, meskipun kamu tidak dapat pekerjaan, kamu akan dicari kiri kanan. Bukan kamu yang cari pekerjaan, kamu yang dicari. Yang ketiga, berhitung. Karena kamu pintar berhitung, kamu tidak akan gampang dibodohi sama orang. Meskipun kamu pintar kiri kanan, tapi kau tidak bisa menghitung, bisa dibodohi sama orang. Orang yang pintar matematika, itu akan dicari. Kenapa? Pelajaran yang dianggap anak-anak susah sekarang itu matematika.
Makanya kalau kau pintar matematika, ke depannya kamu akan bisa mengajar matematika. Semakin sedikit orang yang bisa mengajar matematika, berarti lapangan kerjanya nanti akan semakin luas. Makanya dari sekarang itu kamu ikut bimbel, ini gunanya, meskipun kita tidak lompat-lompat materi, ini kan kita tidak kejar setoran maksudnya. Kita tidak seperti sekolah, bulan ini harus pindah tema ini, bulan ini harus pindah tema 3. Jadi meskipun anak-anak tidak tahu, pindah saja. Tapi kalau kita bimbel begini, kalau kamu memang betul-betul belum paham, tanyakan. Tanyakan, sampaikan, yang mana Pak? Saya ajar, sampai kamu bisa. Tapi kalau kamu diam, bagaimana cara saya bisa tahu? Ya, makanya saya bikin video sampai di rumah, buka lagi. Ada yang tidak tahu, telepon, Pak. Saya tidak tahu ini. Saya jelas, biar tengah malam. Ya, seperti itu. Yang penting kamu tahu, semua yang saya kasih di sini itu yang terbaik. Oke? Cukup ya? Oke, saya kasih latihannya. Kerjakan sendiri. Jangan lagi minta dijelaskan, karena kan sudah di 5 nomor. Kerja sendiri, satu-satu. Satu orang satu. Jadi satu orang mempertanggungjawabkan soalnya sendiri. Ya, tidak usah dikerja. Saya kasih 4 nomor, tidak usah dikerja semua. Satu orang satu saja. Kalau kau sudah bisa.